Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriksani Suandi Putri dari kelas 3A D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai chapter yang kedua, yaitu Trade Based Parallels. Nah, di sini saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu. Pertama, ada apa sih itu trade? Trade adalah suatu aliran eksekusi secara independen yang dapat dieksekusi dengan secara paralel, di mana secara bersamaan. Dan dengan trade yang satu dengan trade yang lainnya pada sistem. Adapun beberapa trade yang dapat berbagi data berupa sumber daya yang dapat memanfaatkan ruang, di mana itu disebut suatu informasi bersama. Nah, adapun cara yang paling sederhana itu dengan menggunakan thread, dengan membuat instance pada fungsi target dan nantinya memanggil metode untuk membiarkannya memulai pekerjaan. Nah, adapun elemen-elemen sebuah thread, pertama ada program counter, kedua register, ketiga stack. Selanjutnya ada status eksekusi thread. Pertama ready, di mana ready ini itu ketika thread dibuat maka dapat disebutkan memasuki tahapan siap atau ready. Selanjutnya login, running, di mana running ini adalah ketika suatu thread dieksekusi dengan menggunakan OS atau sistem pendukung runtime, sehingga nantinya akan dimasukkan ke status running. Selanjutnya ada blocked, di mana thread ini dapat menunggu kondisi yang terjadi sehingga dapat berpindah ke status blocked. Selanjutnya ada multithreading. Multithreading ini memiliki keutamaan di mana itu terletak pada kinerjanya dan konteksnya itu beralih dari proses yang jauh lebih berat dibandingkan dengan proses beralihnya suatu utas yang termasuk proses yang sama. Selanjutnya ada modul thread Python, di mana Python ini dapat mengelola utas dengan modul thread yang telah disediakan oleh library Python. Dalam modul ini juga menyediakan fitur yang sangat menarik sehingga membuat berbasis trading ini menjadi pendekatannya lebih mudah. Selanjutnya ada komponen utama, di mana ada objek thread, objek lock, objek airlock, ada objek semaphore, ada objek condition, dan objek event. Nah, selanjutnya ada barrier, di mana barrier ini itu dapat mengimplementasikan suatu konsep di mana utasnya itu telah menyediakan fasenya dengan memanggil penghalang primitif lalu berhenti. Nah, ketika utasnya ini telah terlibat dan menyelesaikan tahapan eksekusi, maka mereka akan memanggil penghalang primitif dengan sistem membuka semuanya. Sistemnya itu membuka dan nantinya utas itu dapat pindah ke tahapan selanjutnya seperti contoh barrier. Nah, di sini kita melakukan from random. Pada modul random ini dia akan melakukan import random range. Lalu pada modul trading ini dia akan melakukan import barrier dan thread. Lalu pada modul time itu akan mengimportkan check time dan sleep. Nah, di sini kita mempunyai variabel num cerdas cermat, yaitu 5, di mana ini menjadi tujuan akhirnya nantinya. Selanjutnya hasil akhir ini sebagai penghalang atau barriernya, di mana kelas barrier berdasarkan parameternya itu num cerdas cermat. Selanjutnya di sini ada beberapa pesertanya, variabel peserta di mana isinya itu nama-nama dari pesertanya. Selanjutnya ada function siswa, di mana definisi dari function siswa ini di mana nama sama dengan peserta .pop, lalu dia akan melakukan delay atau menunggu dengan sesuai waktu, rentannya itu dari 2 sampai dengan 7 dilakukan secara random.
Selanjutnya nanti dia akan melakukan print. Untuk print selesai mengerjakan dengan namanya, nama peserta. Karena tadi nama ini sama dengan peserta.pop, maka nama ini nantinya isinya adalah nama-nama dari sini. Selanjutnya chat time berdasarkan waktu. Nah, di sini hasil akhirnya itu menunggu thread selesai agar digunakan untuk memblokir thread dan thread yang melakukan panggilan. Selanjutnya di sini ada function main dengan threadnya itu tadinya kosong, lalu dia akan melakukan print mulai mengerjakan. Di sini ada kondisi for in range num cerdas cermat. Dia akan membuat thread baru agar dapat menjalankan fungsinya, yaitu cerdas cermat. Nantinya itu dia akan melakukan random secara banyaknya cerdas cermat, tadi ada 5. Selanjutnya di sini akan targetnya itu pada siswa, variabel function siswa targetnya. Lalu thread -1 start ini melakukan menunggu threadnya itu selesai. Setelah itu ada kondisi for in thread, nantinya itu dia akan memprint setelah threadnya itu selesai. Kita coba ya. Mulai mengerjakan, delay. Nah, di sini terdapat maka yang selesai mengerjakan atau yang menang itu adalah Ayu karena dia selesai terlebih dahulu. Selanjutnya itu ada semapur. Semapur ini adalah suatu tipe data yang abstrak dan dikelola oleh OS sehingga dapat mensinkronkan akses terhadap beberapa utas pada sumber daya dan datanya itu secara bersama. Nah, ini juga terdiri dari variabel yang internal dan yang dapat mengidentifikasi jumlah akses secara bersamaan pada sumber daya yang terkait. Contohnya semapur. Nah, di sini kalau tadi saya barrier itu studi kasusnya itu cerdas cermat. Jadi siapa yang menang itu yang pertama selesai mengerjakan. Nah, kalau di sini saya itu mengambil studi kasus mengenai pengocokan arisan, di mana kita melakukan import terlebih dahulu, yaitu modul login, import modul trading, import time, dan import random, di mana ada log format dengan time yang ditentukan, lalu nama threadnya, level name-nya, dan pesannya. Selanjutnya di sini ada logging basic config, ini merupakan function, lalu ada parameternya dengan format ini parameter, sehingga nantinya itu yang dicetak adalah ini lognya. Selanjutnya semapur sama dengan trading semapur 0, dia melakukan inisialisasi semapur semapur ke 0 yang dapat memperoleh event semapur agar dapat mensinkronkan 2 atau lebih threadnya. Untuk item sama dengan 0 ini adalah sumber dayanya. Selanjutnya membuat suatu function yang nantinya akan memperoleh data dari metode acquire dan melakukan perhitungan 0 dan akan melakukan pemblokiran metode acquire ketika perhitungan semapurnya itu lebih dari 0, dan maka nilainya akan berkurang. Selanjutnya di sini nanti akan melakukan print atau mencetak, yaitu pengocokan arisan dimulai, peserta harap menunggu. Selanjutnya semapur acquire ini ketika penomoran arisan dapat melepas semapurnya itu, maka pemenang arisan akan memperoleh dan melakukan run pada bagian yang ini. Nanti jadi dia itu akan memblok dulu yang pemenang arisan ini, jadi tidak akan dulu dicetak setelah pengocokan arisan ini, tapi akan masuk ke bagian sini nomor arisan, function
nomor arisan, dia akan membuat item memanggil metode reals. Nah, di sini ada global item di mana ini merupakan variabel yang dapat dipanggil dimanapun. Selanjutnya time ini dia akan melakukan delay selama 3. Lalu item ini akan dikocok secara random dari 1 sampai 10 pengocokannya itu, atau yang keluarnya itu nilainya berapa itu secara random. Lalu dia akan memprint atau mencetak yaitu nomor berapa adalah pemenang arisan dengan format pada itemnya secara random. Selanjutnya semaphore list dia akan melakukan pembebasan sumber daya. Nah, selanjutnya di sini ada depth function main, di mana ada kondisi for, di mana i dalam range-nya itu dia 1 atau perulangannya itu cuma 1, dengan targetnya itu pada pemenang arisan dan nomor arisan. Maka kita coba run. Nah, di sini pengocokan arisan dimulai, peserta harap menunggu. Lalu yang kedua nomor. Nah, jadi nantinya itu kan ini di blok terlebih dahulu, selanjutnya dia akan memprint ini terlebih dahulu, dan setelah selesai maka dia akan melakukan print yang bagian atas. Selanjutnya ada airlock, di mana airlock ini suatu primitif sinkron yang dapat diperoleh dengan beberapa kali utas yang sama. Dia juga menggunakan konsep utas berpemilik. Pada hal ini utas ini memiliki kunci dalam keadaan tidak terkunci. Kunci tidak dimiliki oleh utasnya dimanapun. Contohnya dalam mengelola utas dengan mekanisme airlock. Nah, bisa dilihat di sini kita melakukan import modul trading, lalu import modul time, dan import random, dimana di sini saya mengambil studi kasus yaitu tentang buah mangga atau box mangga. Dengan nama pertama saya membuat kelas, yaitu kelasnya box mangga dengan 2 metode yaitu add dan remove, sehingga dapat mengakses metode execute. Nah, di sini juga airlock ini, pemanggilan airlock dilakukan dengan metode init pada kelas box mangganya. Selanjutnya di mana self itemnya itu sama dengan 0. Lalu di sini ada variabel execute ini untuk menambahkan dan menghapus itemnya sehingga dapat mengakses pada metode execute-nya yang telah diatur oleh airlock. Nantinya total item ditambah sama dengan, jadi total itemnya itu bertambah sehingga dia sama dengan value-nya. Selanjutnya di sini dia akan menambahkan dengan ketika execute itu ditambahkan menjadi 1, jika remove itu dikurang 1. Selanjutnya ada function adder, di mana parameternya itu adalah box mangga dan items. Di sini akan melakukan dipanggil oleh kedua thread yang dimiliki oleh kelas box mangga dan item agar dapat ditambahkan dan dilakukan hapus sebagai parameternya itu. Selanjutnya dia akan melakukan print mangga yang ditambahkan formatnya itu item. Nah, selanjutnya dia ada keadaan while box mangga akan ditambahkan dengan delay selama 1, item dikurang 1, jadi si itemnya itu akan dikurang 1. Lalu dia akan memprint stok mangga saat ini ada berapa buah. Lalu ketika dia ada function remove di mana parameternya itu adalah box mangga dan item, dia akan memprint banyaknya mangga yang dijual. Selanjutnya ketika while item box mangga di remove, lalu dia akan melakukan delay selama 1 dan itemnya itu akan berkurang 1.
Selanjutnya dia akan memprint manga yang dijual ada berapa. Lalu di sini ada function main, dimana ini tuh merupakan total item yang nantinya ditambah dan dilakukan hapus dari kotak barangnya, nanti akan berbeda dan dieksekusi pada akhir ketika kedua metode telah selesai. Selanjutnya item sama dengan 2, box sama dengan box manga, dimana nantinya itu targetnya itu header dengan art parameter art. Nah, pada T1 dan T2 yang telah terkait dengan header dan remove, nantinya fungsi akan diaktifkan ketika jumlah item lebih besar dari 1. Kita coba run. Nah, di sini banyaknya mangga yang ditambahkan itu adalah 1. Nah, ketika dikurangi itu dia akan stok mangganya itu ada 0, sedangkan banyaknya mangga yang dijual itu adalah 6, terus berkurang hingga akhirnya 0. Selanjutnya ada tree definition. Tree definition ini adalah pada cara yang paling sederhana itu dengan menggunakan utas, dengan membuat instance dengan fungsi target, sehingga dapat melakukan pemanggilan dari metode dan membiarkannya memulai pekerjaan. Kita coba run. Kita coba jelaskan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan studi kasus mengenai jumlah handphone yang ditambahkan atau jumlah yang handphone di gudang yang ditambahkan, dimana kita melakukan input trading, modul trading, dimana saya mendefinisikan function HP dengan parameter trade number. Lalu dia akan melakukan print dengan jumlah handphone yang ada di gudang setelah ditambahkan ada berapa buah, dengan formatnya itu adalah berdasarkan trade number. Nah, selanjutnya di sini ada definisi function main, dimana trade-nya itu kosong, nantinya ada kondisi for dengan range 10, atau range itu dia akan melakukan perulangan sebanyak 10, dimana T itu trading dikali trade, dan targetnya itu HP dengan parameter R-nya itu adalah I yang ini. Selanjutnya kita run. Nah, di sini kita akan melihat bahwa dia akan melakukan looping sebanyak 10 kali dimulai dari 0. Kita coba ganti di sini hanya 1. Nah, dia hanya akan melakukan looping sebanyak 1 kali. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan jelas untuk didengarkannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.